Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di pagi hari ini kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya, yaitu mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Kiai Ahmad Dahlan, yang mana kemampuan diri kita masing-masing untuk bisa melangkahkan kaki menuju panggilan Allah adalah semata-mata karena hidayah Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan yang Allah berikan kepada hambanya yang Dia cintai. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan keluarga mereka, dan kepada siapa saja yang mengikuti al-Islam dengan ikhlas hingga hari kiamat. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, masih melanjutkan materi beberapa waktu yang lalu, yaitu yang berkaitan dengan sholat, yaitu yang berkaitan dengan hadis yang sholatnya yang terlalu cepat atau sholat terburu-buru. Pada kali ini kita masih melanjutkan, yaitu masih nasihat tentang bacaan, salah satunya yaitu tentang bacaan tartil di dalam membaca Al-Quran, yaitu di dalam mengerjakan sholat. Beberapa waktu yang lalu Ibnu Mas'ud berkata bahwa ketika kita membaca Al-Quran, kita disuruh membaca tidak membaca secara mengambang. Kemudian beliau juga mengatakan jangan kalian baca Al-Quran dengan cepat seperti membaca syair. Kemudian berhentilah pada keajaiban, yaitu di dalam kita membaca Al-Quran kita akan menemukan yaitu ayat-ayat tentang rahmat, yaitu tentang surga. Kemudian kita akan bertemu dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan azab, yaitu tentang azab neraka. Kemudian poin yang keempat adalah Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ketika membaca Al-Quran, gerakkanlah hati kalian dengannya. Dan hendaknya salah seorang dari kalian apabila membaca Al-Quran, jangan mengejar akhir surat. Artinya apa? Terburu-buru, ingin selesai. Tetapi kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil itu adalah dengan mentadaburi ayat-ayatnya yang kita baca. Kemudian Ibnu Mas'ud menyampaikan sebuah hadis, yaitu beliau berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah." Barang siapa yang membaca sebuah huruf dari kitabullah, yaitu dari Al-Quran, maka dia memperoleh satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Sedangkan satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat yang seperti itu. Kemudian la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, untuk memperoleh bacaan yang tartil, ya nasihat pada diri
kami pribadi khususnya dengan para jamaah, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Kita memang harus senantiasa belajar dan belajar. Dan di dalam syariat kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar ketika kita belajar utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdun. Jadi mencari ilmu itu ketika dari buayan seorang ibu sampai kita kapan batasnya itu apabila kita sudah masuk ke liang lahat. Artinya belajar itu selama hayat masih di kandung badan kita. Kita masih hidup, berarti kewajiban belajar belum tercabut. Kewajiban mencari ilmu belum diangkat karena kita masih hidup. Jadi kapanpun tidak mengenal usia, yaitu disebutkan oleh Rasulullah bahwa kita mencari ilmu itu masih dari buayan seorang ibu. Sampai batasnya apabila kita sudah mati. Dan kita memang terus belajar dan utamanya kita belajar tentang bacaan Al-Quran kita belajar huruf-huruf, mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, harus senantiasa belajar dan belajar karena kita masih banyak kekurangan yang kami rasakan masih sangat jauh dari sifat-sifat huruf yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian jamaah sholat subuh rahimakumullah, sahabat Abu Bakar dan Umar menasihati kepada kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan pelan dan sebagaimana ketika diturunkannya, hendaknya dia membacanya sebagaimana membacanya Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang mempunyai suara yang bagus. Suara bagus. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacalah untukku. Ya Rasulullah, mengapa aku harus membacakan untukmu sementara Al-Quran diturunkan kepadamu? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, aku senang mendengarkannya dari orang lain. Maka aku membaca surat An-Nisa sehingga ketika aku sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Surat An-Nisa pada ayat ke-41. Bagaimana jika aku mendatangkan saksi untuk setiap umat? Aku datangkan kamu sebagai saksi bagi mereka semua. Kemudian Rasulullah bersabda, cukup. Kemudian Ibnu Mas'ud memandang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata beliau sudah berlinang air matanya. Nah, ini artinya sebagai salah satu ibrah bagi kita bahwa ketika kita membaca Al-Quran, agar kita membaca seperti bacaan Ibnu Mas'ud, yaitu perlahan atau tidak terlalu cepat. Kemudian kita senantiasa berusaha menadabburi ayat-ayat yang kita baca. Sebagaimana ketika Rasulullah mendengarkan bacaan dari sahabatnya ini, maka ketika sampai pada ayat An-Nisa 41 yang isinya bahwa Rasulullah SAW, Allah mengabarkan bahwa Rasul akan didatangkan juga, akan dijadikan sebagai saksi dari seluruh umatnya, yaitu saksi atas apa-apa yang dikerjakan oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah sebagai pengemban amanah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan Al-Quran kepada umatnya ini. Manakala ada umatnya yang taat, kemudian ada umatnya yang tidak taat, maka semua itu nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi saksi bagi mereka. Dan kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika membaca Al-Quran untuk mentadaburi isi daripada Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa pada ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, ini adalah manfaat daripada ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil,
dengan mentadabburi, dengan pelan-pelan, kemudian tidak terburu-buru untuk menyelesaikan pada sampai akhir ayat. Ini nasihat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan kami juga bisa mengambil pelajaran sehingga apa yang saya sampaikan ini akan bermanfaat bagi diri kami, juga bisa diambil manfaatan oleh jamaah subuh rahimakumullah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran di dalam menjalankan syariat ini, karena ketika kita hidup ini adalah penuh perjuangan, harus menempuh jalan yang terjal, harus berusaha dengan keras dan bersungguh-sungguh untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, dan kita berharap tentunya apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dimudahkan dalam memasuki surganya. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.